Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirul Rozikin Darussalam. Saya mahasiswa dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang query lanjutan. Tujuan untuk pembelajaran saat ini yaitu dapat menulis subquery dengan banyak kolom, kemudian dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subquery pada saat didapatkan nilai 0, kemudian dapat menulis subquery dalam closed form, dapat menggunakan scalar subquery dalam SQL, dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menulis subquery yang berkorelasi, melakukan update dan delete baris dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, kemudian dapat menggunakan operator eksis dan non-eksis, serta dapat menggunakan klausa with. Berikut adalah tabel yang digunakan yang memiliki masing-masing struktur sebagai berikut. Pertama yang kita gunakan yaitu tabel departemen, yang dimana departemen ID sebagai primary key, kemudian terdapat kolom departemen name, manager ID, location ID. Kemudian tabel kedua yaitu tabel employees, employee ID sebagai primary key, kemudian terdapat kolom first name, last name, email, phone number, hire date, job ID, salary, commission PCT, manager ID, kemudian departemen ID yang merupakan foreign key dari tabel departemen. Kemudian tabel ketiga itu job history, yang dimana employee ID, kemudian ada start date, end date, job ID, kemudian departemen ID. Apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Itu seperti contoh. Ini merupakan sintaks secara umum. Itu terletak di dalam where, klausa where. Kemudian pada gambar di atas, subquery dijalankan sekali sebelum main query. Kemudian hasil dari subquery digunakan oleh main query. Next. Dan penggunaan subquery. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown value. Sini kita seperti contoh. Itu select last name from employees di mana salary lebih dari, select salary. Sini terdapat dalam subquery select salary from employee di mana employee ID 149. Jadi di sini kita mencari nama pegawai yang dimana gajinya lebih besar daripada pegawai dengan nomor 149. Karena kan kita tidak mengetahui berapa jumlah gaji pada nomor pegawai 149, maka kita menggunakan subquery dengan menampilkan salary, maka akan muncul hasil 10.500, sehingga akan menunjukkan pada main query pegawai dengan gaji lebih dari 10.500. Subquery banyak kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery, multiple row dan multiple column. Di sini kita menggunakan in dikarenakan hasil dari subquery lebih dari 1. Jadi di sini kita tidak menggunakan operator pembandingan. Next. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa pembandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery, ataupun pembandingan tidak berpasangan, yaitu non pairwise comparison subquery.
Apa itu pembandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery? Ini kita kasih contoh. Itu di sini dimana kita menggandengkan dalam clause aware, yaitu mencocokkan antara manager ID dan departemen ID, yang dimana sama dengan manager ID dan departemen ID dengan nomor pegawai 178 dan 174. Berarti tanpa kita harus memisah-misah antara where manager ID in select manager ID, kemudian and where department ID in select department ID, maka kita dapat menghubungkan sehingga berpasangan. Itu disebut pairwise comparison. Jadi dimana where terdapat 2 kolom, kemudian in, kemudian di dalam subquery terdapat select dengan 2 kolom. Itu kolom yang sama dengan dimana where. Jadi di sini kita memasangkan apa yang dicari pada subquery. Kemudian kita bandingkan dengan pembandingan tidak berpasangan, yaitu non pairwise. Di sini tidak ada penggabungan antara pencarian, padahal menggunakan sumber query yang sama, yaitu dimana nomor pegawai 174 dan 141 seharusnya sama, sehingga ingin digabung kita dapat menggunakan pairwise, yaitu dengan where kita gabung dengan tanda kurung, kemudian manager ID, departemen ID, in select manager ID dan departemen ID. Namun dalam non pairwise di sini untuk penggunaannya dipisah, itu masing-masing itu menggunakan mencari manager ID terlebih dahulu, kemudian departemen ID. Next, penggunaan query dalam clause form. Query bisa diletakkan dalam clause form untuk membentuk tabel temporer, itu tabel sementara. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Jadi penggunaan subquery pada clause form merupakan tabel temporer, yaitu tabel yang hanya terbentuk pada script itu saja. Jadi kita lihat seperti contoh, dimana dalam from terdapat tabel employee, kemudian tabel temporer yaitu subquery, dimana menampilkan departemen ID dan gaji rata-rata dengan nama alias sal AVG dari tabel employee yang digrupkan berdasarkan departemen ID. Kemudian dialaskan tabel temporer tersebut dengan B, yang dimana nanti dari isi B tersebut digunakan untuk cari nama pegawai yang lebih besar dari rata-rata gaji departemennya. Selanjutnya itu ekspresi scalar subquery. Ekspresi scalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Scalar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada select statement, yaitu close from dan where saja, kemudian daftar value dari statement insert. Sedangkan pada standar SQL 99, scalar subquery dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan case, dan semua klausa dari select statement kecuali group by. Berikut adalah penggunaan scalar subquery dalam ekspresi case, dimana kita memasukkan case ketika departemen ID 20, namun untuk mencari nilai 20 di sini kita menggunakan subquery yang dimana menjadi patokannya itu location ID-nya yaitu 1800,
sehingga dari subquery tersebut mengeluarkan nilai 20. Kemudian dalam case jikalau departemen ID 20, maka akan memunculkan Kanada. Sedangkan jika tidak 20, maka mengeluarkan USA untuk location. Kemudian untuk penggunaan scalar subquery dalam klausa order by, sini kita menggunakan untuk perintah pengurutan, yaitu dengan mengurutkan berdasarkan departemen name, yang dimana di sini kita menghubungkan antara tabel pada main query yaitu employees dengan alias E, kemudian dari tabel subquery yang kita aliaskan D, dimana sama-sama kita menghubungkan antara departemen ID sehingga akan memunculkan departemen name yang akan kita urutkan berdasarkan departemen name. Kemudian selanjutnya yaitu korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk memproses baris per baris. Itu tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Yang dimana proses korelasi subquery dimulai dengan mengambil baris dari outer query, kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat, kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi baris kandidat. Untuk penulisan dari korelasi subquery itu sebagai berikut, yaitu dimana terdapat pada subquery merefer, yaitu membandingkan ke kolom dari tabel yang ada pada parent atau outer query. Kemudian kita lihat contoh, yaitu select last name, salary, department ID, from employees yang dialaskan dengan outer. Kemudian dimana salary lebih dari subquery select average salary from employee, dimana department ID sama dengan outer.department ID. Jadi di sini yaitu untuk mencari pegawai yang penghasilannya melebihi rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Jadi di sini cari departemen ID untuk rata-ratanya, kemudian outer departemen ID untuk mencari departemen ID dari pegawai yang ditampilkan. Kemudian menampilkan yang lebih dari nilai gaji rata-rata. Kemudian kita masuk contoh kedua, itu select e.employee ID, last name e.job ID, from employee kita aliaskan E, dimana 2 kurang dari sama dengan select count bintang from job history, where employee ID sama dengan e.employee ID. Jadi di sini dimaksudkan yaitu untuk menampilkan pegawai yang pernah berganti job setidaknya 2 kali. Di sini kita dapat melihat itu dari job history, menghitung dari job history yang dimana employee ID untuk job history sama dengan employee ID pada pegawai. Jadi di sini kita menghitung 2 kali pekerjaan yang pernah dilakukan oleh pegawai siapa saja, maka kita tampilkan. Dan selanjutnya itu korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update.
Untuk penulisannya sendiri yaitu seperti ini, update tabel 1 alias, kemudian set kolom sama dengan query select expression from tabel 2 alias 2 where alias 1.column sama dengan alias 2.column. Kemudian selanjutnya lakukan denormalisasi pada tabel employee dengan menambahkan satu kolom pada tabel employee untuk menyimpan nama departemen. Itu kita dapat menggunakan alter tabel employees, add department name varchar 2 dengan varchar size-nya 14. Kemudian isi dari kolom nama departemen didapatkan dari tabel departemen dengan menggunakan korelasi update. Itu seperti sintaks sebelumnya, yaitu update nama tabel kemudian alias, kemudian kita set department name sama dengan select department name from department tabel departemen yang kedua, tabel kedua dengan tabel departemen, kemudian alias kedua dengan kita aliaskan D, dimana kita sambungkan antara subquery dengan korelasi update itu dengan employee dan departemen. Maka kita sambungkan departemen ID dari employee dengan departemen ID dari tabel departemen akan terhubung sehingga terjadilah korelasi update. Kemudian korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. Itu penulisan untuk korelasi delete, yaitu delete from tabel 1 kemudian alias 1 where column operator query select expression from tabel 2 alias 2 where alias 1.column sama dengan alias 2.column. Kita menghubungkan kolom untuk tabel 1 dan tabel 2. Mari kita masuk ke contoh. Itu contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris pada tabel employee yang juga terdapat pada tabel mHistory. Dengan begitu, di sini kita menggunakan delete from employee untuk menghapus baris pada tabel employee. Kita inisialisasikan dengan huruf E besar. Kemudian where kolom employee ID dengan operator sama dengan, dan masuk subquery kita select employee ID from mHistory, jadi dari sejarah pegawai, dimana dari tabel nomor pegawai dari tabel mHistory sama dengan nomor pegawai dari tabel employees. Jadi di sini untuk menghapus baris-baris dari tabel employee yang sama isinya pada tabel mHistories. Next. Selanjutnya yaitu operator exist dan not exist. Itu operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Namun jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Itu seperti contoh, yaitu select employee ID, kemudian last name, job ID, department ID from tabel employees yang kita aliaskan outer,
Kemudian kita menggunakan closure where, kita menggunakan operator axis, kemudian subquery select string x from employees where manager ID sama dengan author.employee ID. Oke, di sini untuk mencari pegawai yang memiliki setidaknya satu bawahan. Di sini untuk menampilkan pegawai yang memiliki setidaknya satu orang bawahan dengan menggunakan operator axis. Selanjutnya itu contoh penggunaan operator non-axis, yaitu select department ID, department name from department D, kita alaskan D, where not axis, kemudian subquery select string X from employees where department ID sama dengan D.department ID. Di sini kita menggunakan operator not axis untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Yang keluar yaitu departemen name contracting. Dan selanjutnya yaitu penggunaan closure with. Dengan menggunakan closure with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement SQL select pada saat itu terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Closure with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam tab space temporer punya user. Closure with dapat meningkatkan performasi. Berikut adalah contoh penggunaan closure with. Itu with tab cost as select the department name, kemudian jumlah gaji sum salary, kita aliaskan departemen total, from employee kita aliaskan E, kemudian tabel departemen aliaskan D, dimana kita menyambungkan departemen ID dari employee dan departemen ID dari departemen yang kita kelompokkan berdasarkan departemen name. Kemudian AVG cost as select sum departemen total yang dibagi dengan count bintang jumlah semua dari departemen cost sebagai departemen AVG. Rata-rata departemen. Baru kemudian kita select bintang from departemen cost where departemen total lebih dari, kemudian subquery select departemen AVG from AVG cost, kemudian yang kita tampilkan berdasarkan urutan departemen name. Berikut contoh penggunaan closure with berikut, yaitu digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Rata-rata yang departemen. Tuh, di sini kita tampilkan nama departemen dan total gaji yang dari rata-rata. Kemudian yang diurutkan tampilannya berdasarkan departemen name. Selanjutnya itu ringkasan pada pembelajaran kita saat ini. Kita dapat memahami
di mana subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang dimana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown values. Kemudian yang kedua, pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple kolom. Kemudian yang ketiga, pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berubah pembandingan berpasangan atau pairwise comparison dan tidak berpasangan atau non pairwise comparison. Dan yang keempat, kita dapat menyimpulkan query bisa diletakkan di dalam clause from untuk membuat tabel temporer yang dikenal juga dengan istilah inline view. Kemudian korelasi subquery digunakan untuk memproses baris per baris. Dan yang terakhir, close with dapat menggunakan blok query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Untuk lebih memahami untuk pembelajaran saat ini, mari kita mencoba untuk mengerjakan soal latihan berikut. Ke CMD, masuk SQL Plus, gunakan username HR, password HR, dan lihat nomor 1. Itu yang pertama, buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Berarti di sini kita menggunakan pairwise comparison, yaitu membandingkan dengan pasangan departemen ID dan salary. Kemudian dalam subquery di sini kita menggunakan commission PCT is not null karena memiliki komisi. Kita coba select, ambilkan nama first name, kemudian nomor departemen ID, kemudian gaji salary, from table employees, where dimana pairwise comparison menggunakan department ID dan salary, kita menggunakan in subquery select department ID dan salary from table employees, where commission PCT is not null. Hasilnya akan sebagai berikut. Akan menampilkan nama, kemudian departemen ID dan salary. Nomor selanjutnya, nomor kedua, yaitu buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Jadi di sini kita menggunakan relasi tabel, yaitu kita merelasikan tabel employee dan tabel departemen. Kemudian kita menggunakan pairwise, yaitu memasangkan perbandingan untuk salary dan komisi. Namun untuk dalam komisi di sini kita menggunakan fungsi unvel untuk mengkonversi nilai 0 menjadi nilai 0. Kemudian dalam subquery di sini kita menggunakan kondisi where location ID sama dengan 1700. Kita coba select first name, kemudian nama departemen, department name, kemudian gaji salary from table employees. Kita
alaskan A, kemudian tabel departemen, alaskan B, yang dimana kita menghubungkan A.department.id dengan B.department.id. And kita menggunakan pairwise, salary untuk gaji, dan komisi kita menggunakan fungsi NVL, commission CT 0, in subquery select salary, NVL, commission PCT 0, from tabel employees kita aliaskan C, kemudian tabel departemen, karena tabel departemen digunakan untuk mencari lokasi ID yang 1700, where kita hubungkan departemen ID department ID and location ID sama dengan 1700. Hasilnya akan seperti berikut. Akan menampilkan query yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan pegawai yang memiliki location ID 1700. Selanjutnya nomor 3 yaitu buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk atau hire date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kocar. Jadi di sini kita menggunakan pairwise yaitu gaji dan komisi. Untuk komisi kita menggunakan fungsi NVL untuk mengkonversi nilai 0 menjadi nilai 0. Kemudian dalam subquery di sini kita menggunakan penentuan last name sama dengan Kocar karena seperti yang dimiliki pegawai bernama Kocar. Kemudian jangan lupa untuk pada main query menambahkan dalam where untuk last name tidak sama dengan Kocar karena data Kocar tidak ditampilkan dalam masuk query. Sama select first name, kemudian hire date, salary, di tabel employees yang dimana salary dan commission PCT gunakan fungsi NVL dengan nilai 0. Oke, masuk subquery, select salary, PL, commission PCT 0, dari tabel employees where last name dengan Kocar itu subquery, kemudian tambah n last name untuk dalam main query nya agar tidak menampilkan kembali data Kocar. Yang keluar itu Lex. Selanjutnya nomor 4 yaitu buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai.
pegawai yang bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Sini kita menggunakan subquery yang berada pada clause from, itu kita membuat tabel temporer pada subquery tersebut. Sini kita menggunakan 3 tabel, yaitu employees, department, dan location, yang dimana kita akan mencari kota dengan huruf utama T. Select pegawai. Oke, kita aliaskan untuk A, untuk employee yang pertama, tabel pertama. Aduh, employee ID dan first name, kemudian tampilkan nomor pegawai yang bertempat tinggal di huruf T. Berarti kita gunakan B untuk alias tabel temporary kita. Itu employee ID. From, kita employees untuk A, dan masukkan subquery. So select employee ID, kita aliaskan E, kita aliaskan C. From employees C, kemudian department kita aliaskan D, kemudian location kita aliaskan E, yang dalam clause where kita menghubungkan ketiganya, yaitu C.department ID dengan D.department ID, dengan D.department ID, and kita menghubungkan location ID dengan location ID dari tabel departemen ID E.location ID, and kita cari dengan memiliki tempat tinggal kota dengan huruf utama L, di city light persen. Untuk subquery kita aliaskan dengan tabel CDE, berarti kita P where adot employee ID sama dengan m.employee ID. Oh, M maksudnya B. Yang keluar itu Michael dan Pat. Selanjutnya yaitu nomor 5, itu buat query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Kemudian data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Kemudian urutkan berdasarkan rata-rata gaji. Di sini kita menggunakan subquery pada clause from. Dan pada clause from tersebut di sini kita mencari untuk rata-rata dari tiap departemen, sehingga kita menggunakan group by department ID.
Kemudian untuk pada main query kita menggunakan clause where untuk cari salary yang lebih dari rata-rata pada tabel temporer. Nah, perhatikan select A first name. A merupakan alias untuk tabel employees. Salary department ID gaji, nomor departemen dan rata-rata gaji, dan B untuk alias tabel temporer yang kita rata ini merupakan nanti hasil dari kolom pada tabel temporer yang kita gunakan untuk fungsi average salary. From employees A dan query select department ID, average salary, kita aliaskan rata from tabel employees yang kita grupkan berdasarkan departemen ID. Nama alias B yang dimana menampilkan nama pegawai, daftar pegawai berdasarkan dengan departemen itu pada rata-rata, sehingga kita harus menyamakan antara nomor pegawai nomor departemen dengan nomor departemen pada tabel B. Departemen ID dengan departemen ID and yang cari di atas rata-rata berarti A dot salary, B dari B dot rata, kemudian order by rata-rata gaji berarti B dot rata. Senyakan sebagai berikut. Lalu sini menampilkan nama pegawai, data pegawai, di mana salarinya lebih besar daripada rata-ratanya. Selanjutnya nomor 6, yaitu tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. Oke, di sini. Kemudian A itu dengan cara gunakan operator non exist. Oke, di sini kita menggunakan where not exist, the clause where. Kemudian pada operator not exist ini kita menggunakan subquery itu untuk mencari di mana departemen ID sama dengan departemen ID yang kita masukkan dalam subquery. Kita ketikkan aja langsung, select first name, kita tambahkan namanya, from tabel employees kita aliaskan A, where not exist, subquery, kita select juga first name, dari tabel employees where
manager ID sama dengan manager ID maksudnya A muncul ya Stefan. Berarti di sini kita mencari subquery-nya itu klausa yang dimana pada manager untuk main query sama dengan manager ID untuk subquery. Kemudian lanjutnya yang nomor 6b, itu apakah persoalan di atas dapat dipecahkan dengan menggunakan operator not in? Jika bisa, bagaimana caranya? Dan jika tidak bisa, mengapa? Ini kita bisa menggunakannya yaitu pada klausa where. Namun apabila kita langsung menggunakan klausa not in, ini tidak bisa, sehingga kita harus menambahkan setelah klausa where yaitu kolom first name. Coba first name from employees A, where first name not in, select first name from employees, where manager ID sama dengan a.manager ID. Hasilnya sama, itu Stephen. Nomor selanjutnya yaitu nomor 7, itu buat query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Berarti di sini hampir sama dengan soal nomor 5. Maka di sini kita menggunakan tabel temporer, itu untuk mencari minimal gaji, sama dengan nomor 5, namun dia tidak menggunakan order by. Nah, kita langsung select nama pegawai, berarti first name from employees A, dan masukkan subquery yaitu select department ID, kemudian average salary, salary kita anukan rata, dan from employees yang kita group by berdasarkan departemen ID. Pada tabel temporer ini kita aliaskan dengan B, kemudian yang dimana where a.department ID, ini kita untuk menghubungkan itu pada main query departemen ID-nya sama dengan departemen ID pada tabel temporer, sehingga yang muncul yaitu nama dari pegawai pada main query, kemudian sama dengan hasil rata-rata gaji pada tabel temporer. kb dot department ID and salary a.salary maksudnya kurang dari b.rata. Nah, muncul nama pegawai
yang gajinya kurang dari rata-rata dari departemen tempat dia bekerja. Selanjutnya nomor 8, yaitu buat query untuk menampilkan nama dari pegawai yang memiliki satu atau lebih kolega, itu teman satu departemen, di mana kolega tersebut masuk lebih akhir tetapi memiliki gaji lebih tinggi. Ini di sini menggunakan self join, yaitu tabel pertama employee untuk pegawai yang ditampilkan, kemudian tabel employee kedua untuk kolega. Kemudian pada close aware di sini kita menggunakan keep no untuk pegawai, departemen ID dengan departemen ID untuk kolega sama. Kemudian nama untuk pegawai yang kita tampilkan dengan nama kolega tidak boleh sama sehingga tidak sama dengan. Nah, coba select atau department ID nama alias untuk employee pertama, dan first name, kemudian first kita aliaskan kolega, from tabel employees kita aliaskan A, dan tabel employees kedua kita aliaskan B. Department ID berasal pada departemen yang sama. Department ID, and nama dari pegawai tidak boleh sama dengan nama dari kolega, tapi first name tidak sama dengan first name, dan N tanggal mulai bekerja kolega harus lebih besar dari pegawai. update date sehingga dia masuk lebih lama. And salarinya juga harus lebih tinggi, berarti salary besar dari salary. Date-nya kurang, harus teliti date. Dan nomor selanjutnya nomor 9, yaitu buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pegawai, dan nama departemen dari semua pegawai yang ada. Gunakan scalar query untuk mendapatkan nama departemen dalam statement select. Sini kita menggunakan select employees ID, nomor pegawai, employee ID, kemudian nama pegawai, first name, kemudian nama departemen, name, from employees kita tuliskan A, dan kita masukkan subquery pada from to select department ID untuk nomor departemen dan departemen name,
and in from department yang kita aliaskan B. Ya, fungsi dari subquery ini untuk menampilkan menggunakan scholar subquery untuk mendapatkan nama departemen dalam segmen select, sehingga di sini kita akan menyamakan antara bukan departemen ID pada tabel yang kita aliaskan dengan B, kemudian kita hubungkan dengan departemen ID dari tabel A, sehingga nanti akan keluar departemen name pada tabel yang B. Jadi kita tidak perlu menggunakan tabel departemen, yaitu kita hanya menggunakan tabel temporer dari tabel departemen. A.department ID sama dengan B.department ID. Kita akan mencoba berikut. Jadi skala di sini kita tidak secara langsung hubungkan antara tabel employee dengan tabel departemen, namun di sini kita menggunakan tabel temporer yang berisikan departemen ID dan departemen name, yang dimana nanti departemen ID-nya kita bikin relasi dengan main query, kemudian pada select kita menggunakan departemen name yang dimana itu akan menghasilkan dari tabel temporer. Nomor 10 yaitu buat query untuk menampilkan nama departemen dari tiap departemen yang memiliki total gaji di atas 1/8 dari total gaji keseluruhan pada perusahaan. Gunakan klausa with untuk menulis query tersebut. Nah, di sini kita menggunakan with dan masukkan dep cost s kurung. Di sini berisikan dengan total gaji per departemen. Ini departemennya. Dan sum salary total gaji from tabel employees yang kita aliaskan E, kemudian tabel departemen yang kita aliaskan D, where A dot department ID sama dengan D dot department ID. Ini untuk menghubungkan relasinya, dan group by D dot department name sama, dan dep yang kedua dep 2 underscore cost s ini digunakan untuk mencari total gaji 1/8 dari keseluruhan perusahaan. Berarti select sum total gaji yang dibagi 8 dan s men total 2 from tabel dep cost, kemudian select bintang from dep cost where
Kalau gaji lebih dari subquery, select men total 2 from 2 cost order by department name. Seperti berikut. Itu departemen name sales dan departemen shipping. Selanjutnya nomor 11 itu buat query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari gaji semua sales manager atau job ID dengan aman, dan urutkan berdasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Oke, di sini kita menggunakan subquery yang dalam subquery-nya berisikan dengan isi salary dari semua job ID yang sama, kemudian dengan pembanding all karena semua sales manager, kemudian kita order by salary secara descending. Kita coba langsung select employee ID dan last name dan salary from table employees where salary lebih dari all, lebih dari gaji semua gaji, salary from table employees where job ID semuanya underscore man dan job ID tidak sama dengan aman agar tidak terjadi double sehingga tidak mengeluarkan data dari sales manager, dan order by salary secara descending. Seperti berikut, yaitu King, Dehan, dan Kocar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa selanjutnya. Terima kasih.